close video, Mas boleh close video. Jadi sama-sama fair gitu kan ya. Oke. Ini saya tanya Mas siapa nih, mohon izin. Mas Sevrian. Sambil diskusi. Baik, Nah, Pak. gitu kan ganteng tuh. Nah, Mas Sevrian, Jumat ada kuliah. Izin jawab, Pak. Kalau dari saya jam 1, Pak. Ada boleh. Nggak usah pakai izin. Nggak usah pakai izin. Itu apa ya, Siap, Pak. generasi Baik, Pak. kolonial gitu. Kayak apa saja. Jam berapa? Jam 1, Pak. Oke, pagi kosong berarti ya. Kalau dari saya kosong, Pak. Oh, pagi kosong. Bisa pagi lah kalau gitu ya. Bisa pagi. Ini Pak, mungkin Cuma dari nanti saudara kita saya kuliahkan tadi ada offline ini, Pak. pagi ya kalau memang mungkin. Pak, Saudara kamu siapa? izin masuk, Teman Pak. kamu maksudnya? Sok-sokan ini ya. Ini sok-sokan gayanya sih, izin-izin gitu kan ya. Saudara-saudara saya agak sedikit nggak seneng nih. Gaya-gaya gaya kolonial gitu maksud saya. Nggak segitunya juga kali Mas ya. Kalau sekarang di pabrik mohon izin jadi industri itu sifatnya itu bro gitu. Kalau saya dengan direktur itu ya gimana Mas bro gitu. Nggak ada saudara saya itu kayaknya ini kebangetan yang bagian ngospek ini. Kalau ya ini nggak bagus ini. Nggak tren gitu loh. Beneran nggak tren. Sekarang itu kita kalau dengan direktur itu ya bro gitu ya. Kok saudara. Ya maksud saya tahu gitu, tapi nggak segitunya juga gitu. Kayak gimana gitu, nggak enak dengernya. Oke, ini jangan tolong dipaksakan ke adik kelas ya, nanti saya catat namamu. Oke, nanti diskusi di grup ya supaya keren gitu. Termasuk bagi saya termasuk orang yang milenial ya, dan ilegaliter ya. Oke, kita akan bicara terkait dengan komputer ID design. Mohon maaf minggu lalu saya di Jarum Kudus untuk tugas dari kementerian, jadi belum bisa untuk ngajar langsung. Padahal saya senang ngajar ya, cuman memang tugasnya bertubi-tubi ya, mohon izin untuk dibagi. Kemudian kalau kita bicara CAD, seperti yang kemarin saya sampaikan di pertemuan pertama, CAD itu sebuah software ya, jadi software untuk membantu dalam proses desain. Nah, di semester ini dibagi dua. Yang pertama kita bahas CAD, semester berikutnya kita bahas CAM ya. Cuman memang penekanannya lebih banyak ke CAD. Karena CAD ini kalau di dunia teknik mesin merupakan kompetensi wajib ya. Jadi masnya mau nggak mau, suka nggak suka, harus bisa nggambar pakai komputer. Entah itu pakai SolidWorks, entah itu pakai CATIA, entah itu pakai Siemens NX, itu nggak masalah. Asalkan masnya bisa nggambar. Makanya di hari ini nanti saya akan bikin tugas ya, minta tugas masnya untuk gambar pakai software CAD. Kalau pertemuan pertama nginstall, sudah semua nginstall kan ya? Sudah atau belum? Oke, install SolidWorks boleh, NX boleh, AutoCAD boleh, terserah, whatever. Tapi biasanya kalau untuk teknik mesin tidak AutoCAD, karena AutoCAD hanya untuk, atau bukan hanya untuk, tapi biasanya digunakan untuk di sipil atau arsitek. Kemudian kalau kita bicara CAD ya, itu sebuah teknik yang menggunakan komputer untuk mendesain, termasuk drafting. Drafting itu gambar, stress analysis kalau nanti masnya mengevaluasi stress and strain-nya menggunakan software FEM, Finite Element Method atau Finite Element Analysis, dan juga Motion Analysis. Jadi untuk mengevaluasi gerakan. Contoh kalau misalnya masnya mensimulasikan sebuah gerakan robot, itu bisa tuh pakai CAD gitu kan ya untuk mengevaluasinya. Biasanya kalau software saat ini terintegrasi semua. Jadi software CAD nanti terintegrasi dengan software FEM dan terintegrasi dengan software motion atau dynamic analysis. Contoh kalau masnya misalnya pakai SolidWorks, di situ ada SolidCAD, ada SolidCam dan juga SolidFEM ya dalam satu software. Kemudian ya di beberapa beberapa teknis gitu ya, beberapa teknis atau beberapa kehidupan sehari-hari di bidang insinyur, CAD itu lebih cenderung untuk desain and drafting ya. Memang awalnya untuk macam-macam, pokoknya semua desain engineering yang menggunakan komputer namanya CAD. Tapi setelah ke sini CAD ini lebih spesifik hanya untuk desain, untuk desain.
bisa digunakan untuk desain elektronik, ya, bisa digunakan untuk mendesain mekanik, bisa digunakan untuk mendesain yang lainnya. Nah, biasanya ya menggunakan program komputer. Kalau dulu itu misalkan riset untuk bikin garis di komputer ya, dari A sampai B melengkung saja gitu. Itu menurut saya algoritma ya zaman dulu banyak yang riset. Kalau misalkan Masnya kenal Pak Tony Prasto, ya itu dia S3-nya setahu saya bikin itu NURBS. Jadi antara satu dengan yang lain digabungkan gimana titik-titik yang paling ideal tahun 90-an. Tapi sekarang sudah menjadi apa ya, ilmu yang standar gitu ya. Jadi kalau kita bicara bagaimana bikin sebuah komputer grafik, ya tidak perlu S3, S1 pun, D3 pun bisa. Komputer drawing are neat, clean, high precisable. Jadi kalau kita menggunakan komputer sebagai drawing itu lebih bersih. Kalau Masnya coba zaman saya dulu waktu di sekolah ya di STM itu kalau gambar pakainya Rapido, Mas. Rapido itu ya kayak tinta gitu. Kalau kecoret sedikit, waduh, hapusnya sulitnya bukan main. Nah, jadi itu kurang fleksibel. Kemudian kalau kita ngubah gambar, ngubah desain misalnya, itu sulit, kita harus gambar dari awal. Nah, kalau pakai CAD ya tinggal kita modifikasi saja, kita edit ulang. Jadi ada versi 1, versi 2 jauh lebih mudah. Jadi keuntungan CAD adalah dia bisa dimodify secara mudah. Kemudian dengan CAD part atau komponen can be model. Jadi bisa dimodelkan, divisualisasikan, direvisi, dan diimprove. Ya, diimprove itu diperbaiki di dalam komputer. Jadi nggak perlu kita misalnya stipi gitu ya pakai penghapus nanti digambar lagi, nggak perlu, cukup pakai program komputer. Nah ini CAD gitu ya. Jadi keuntungan CAD dibandingkan dengan yang lainnya. Yang kedua, keuntungan CAD itu kita bisa menggabung-gabungkan antara satu gambar dengan yang lain, kita gabungkan, kemudian kita animasikan, kita simulasikan. Oh, misalkan ini ada roda gigi, roda gigi. Kalau diputar berbarengan seperti apa ya, gitu kan ya. Apa gerakannya gitu. Jadi apa namanya, ini juga salah satu hal yang menjadi kelebihan kalau kita gambar menggunakan komputer. Kalau menggunakan manual nggak bisa. Gimana gambar kertas sama kertas dibikin simulasi gerakannya seperti apa, tabrakan apa enggak. Nah, ini juga sulit. Makanya CAD ini menjadi salah satu tools yang paling revolusioner di bidang teknik mesin. Jadi kalau dulu misalkan bikin roket misalkan, kalau Masnya pernah nonton ya film-film agen rahasia gitu kan ya. Zaman dulu ya misalkan kayak James Bond tahun 90-an itu ya, atau 2000-an itu kan rebutan blueprint namanya, kayak blueprint. Gambar cetaknya dulu ya, kalau orang gambar itu kemudian dicetak pakai sinar laser sehingga nanti cetakannya kayak biru. Jadi memang misalkan kita gambar roket apa tuh roket Apollo misalkan, itu ada cetakan birunya, memang warnanya memang biru, namanya cetak biru dan digambar. Makanya ya dulu kalau ilmu apa namanya film-film spy kayak gitu, dia itu ya tugasnya cetak biru desain-desain dari yang dibikin insinyur-insinyur ya. Kalau dulu kan Amerika sama ini ya Uni Soviet ya, jadi saling saling inilah apa namanya saling mencuri gitu ya. Kemudian keuntungan CAD itu mudah untuk dipresentasikan ya. Jadi kalau misalnya kita presentasi misalnya gambar sebuah mobil, ya itu kan lebih mudah kita menggunakan komputer grafik tadi. Jadi simbolnya jelas, stylenya jelas gitu. Dan bisa digunakan untuk presentasi. Bahkan kalau sekarang bisa digunakan untuk virtual reality. Jadi seakan-akan kita misalnya desain mobil, seakan-akan kita masuk ke mobilnya, mengendarai mobil, nyaman apa enggak, sudah bagus apa enggak, itu bisa menggunakan program komputer. Kemudian ini yang paling kritikal tadi saya bilang, flexible in editing. Jadi CAD provide the flexible to make quick alternation to drawing. Jadi kita bisa ngubah-ngubahnya sesuai dengan kebutuhan kita. Kita bisa copy, paste, ya, bisa editing, ya, multiple copy dan lain-lain. Ini nggak akan mungkin bisa dilakukan menggunakan software atau menggunakan yang manual. Kalau dulu memang kalau misalnya kalau Masnya kerja di design engineer bagian di Ford misalkan ya, isinya itu ya ruangan, kemudian ada tukang gambarnya, meja gambar besar-besar gitu ya, pakai meja gambar gitu ya, begini-gini. Kalau Masnya mungkin nggak
Lihat ya. Jadi zaman saya dulu ya, dulu kalau kuliah gitu, mau pakai kayak itu, wah bangganya bukan main. Tapi sekarang sudah nggak zamannya lagi. Jadi gambar everywhere, anywhere, and using the computer design software. Kemudian akurat. Jadi kalau pakai CAD itu jauh lebih akurat. Jadi kalau ditanya kenapa kok CAD itu lebih di prefer dibandingkan yang lain, kan lebih akurat Mas, lebih akurat. Ya bagi kita misalnya di bidang teknik mesin kan 0,01 itu bisa langsung 0,1. Kalau dulu kan pakai garis ini, shred. Wah ini 0,1 atau 0,02 ya, jadi nggak akurat. Kemudian bisa disimpan. Ya, kalau dulu kan nyimpannya pakai apa namanya pakai kertas sehingga mohon maaf nanti yang gambarnya pakai kertas nyimpannya harus pakai kalau dulu bawahnya itu pakai kayak ini lah apa namanya kayak bambu itu loh tabung namanya apa dulu ya saya dulu waktu sekolah juga pakai itu namanya itu lupa saya ya kayak gitulah ya di ditenteng di belakang jadi kalau sarjana arsitek sipil sama mesin dulu suka tuh wah bangganya bukan main kalau dulu ya nah, tapi sekarang ya enggak itu bisa pakai cloud ya, nyimpannya di cloud. Jadi nggak lagi nyimpannya pakai flash disk. Bahkan flash disk mungkin enggak ya. Kalau zaman saya dulu kuliah nyimpan pakai flash disk itu yang 128 megabyte ya, mega ya, bukan giga ya. 128 megabyte itu bangganya bukan main. Jadi waktu saya kuliah tahun 2005 gitu ya, itu masih orang tuh kalau nenteng apa tuh flash disk tuh sangat-sangat bangga ya. Jadi kayak keren gitu ya. Kalau zaman saya STM dulu gambar gitu ya, itu kalau pakai nenteng yang apa itu buat wadah gambar tuh keren, tapi sekarang udah enggak. Ya sekarang nyimpannya pakai cloud dan lain-lain. Sharing card drawing. Nah, ini pakai cloud sekarang bisa macam-macam kan. Jadi kalau saya gambar kemudian saya simpen ya. Misalkan saya gambar mobil, saya gambar bagian mobil depan, teman saya gambar mobil belakang itu bisa kalau sekarang ya. Menggunakan sharing namanya kolaboratif CAD ya. Itu bisa juga pakai Delmia V6 V6 itu juga bisa di teknik sipil atau arsitek sekarang semua pakai BIM ya. Kemarin saya atau tadi ya saya di perusahaan konstruksi Total sebagai konsultan juga kita sarankan BIM semua orang drafter harus bisa BIM. Jadi CAD terintegrasi dengan sistem informasi di apa namanya di buildingnya namanya BIM Building Information Management. Untuk report jauh lebih mudah dan ini yang paling kritikal. Nah, ini nomor 7 ini masnya wajib bisa. Kenapa tadi saya bilang seorang sarjana teknik mesin harus bisa gambar? Salah satu alasan paling simpel adalah gitu, adalah nanti gambar ini bisa kita gunakan untuk mengevaluasi stress strain namanya CAE, Computer Aided Engineering atau ada yang bilang FEM, ada yang bilang yang lain-lainnya. Oke. Sebagai gambaran mungkin ini nggak ada yang open video ternyata ya. Ya ini nggak bagus ini. Jadi jangan-jangan ini masih pada ini manggilin juniornya ini jangan-jangan ini. Tuh, kamu masih Mas Baskoro manggilin juniornya nggak kamu tuh? Gimana Pak? Enggak Pak, Manggilin junior nggak? enggak Pak. Katanya Mas sopan Mas ya sopan. Mau sama dosennya aja dosennya open video Masnya nggak open video kok. Gimana yang jauh-jauh gitu. Jadi nggak usah terlalu mulu-mulu gitu ya kalau apa ya berekspektasi itu paling simpel sebenarnya tepat waktu gitu ya. Kayak gini termasuk paling simpel. Lah kalau saya open video masa nggak open video ya nggak usah saya suruh lah gitu kan ya. Ya tahu sama tahu gitu ya. Oke. Oke. Ini contoh ya contoh. Ini bentar. Bentar ya. Hmm. Oke, oh tadi saya mau bilang eh, di FEM ya. Hmm. Nah, ini belum saya share mohon izin. Oh, mohon maaf belum saya share. Utsman atau tim saya. Oh, oke. Saya izin share nih. Nah, contoh nih. Tuh.
Nah, misalkan kayak gini nih. Wah, ini kok iklan. Yang saya maksud tadi begini. Jadi kalau kita misalkan mau analisis ya, kita mau analisis kekuatan sebuah mobil misalkan, tabrakan ya, kita tabrakan. Kan mahal tuh, makanya kita perlu ada komputasi. Kok lama sekali sih, langsung aja. Nah, misalkan kayak gini. Nah, aduh, apa ya? Ini saja lah. Pelan lagi. Jadi misalkan kita mau bikin sebuah desain apa nih? Oh, ini kok kayak gini sih. Bentar. Yang ini misalkan lah ya. Oke, saya stop di sini. Nah, kita misalkan mau mengevaluasi ada sebuah mobil tabrakan. Nah, CAD, Mas ya, komputer aided design itu digunakan untuk gambar mobilnya. Nah, setelah kita punya gambar, kita kan seorang insinyur, biasanya diminta untuk menganalisis. Nah, untuk menganalisis, misalnya kita mau mensimulasikan gerakan dua mobil tabrakan, untuk tahu ini sudah kuat atau belum misalkan ya. Nah, kita bisa menggunakan software namanya CAE tadi, Computer Aided Engineering. Itu bisa untuk mengetahui stress strain-nya, bisa lihat gerakannya dan lain-lain. Jadi, ini salah satu keuntungan jika kita menggunakan CAD ya. Jadi tidak hanya untuk desain, tetapi juga untuk bisa mensimulasikan yang lainnya. Simulasi apa ya, macam-macam, bisa simulasi apa tuh, sebentar. Misalkan simulasi sasis mobil misalkan. Jadi kalau kita misalkan, oh saya mau bikin sasis mobil, kan ini pakai CAD ini gambarnya. Nanti diekspor ke software FEM. FEM ini bisa menggunakan ASIS contohnya ya. Nanti kita simulasikan, oh kalau ini kita kasih beban sekian ton, nah, nanti defleksinya berapa, stresnya berapa. Nah ini namanya CAE tadi, ya, terutama sekali untuk finite element analysis, mengetahui stress strain-nya. Nah ini kan harus bisa gambar, Mas. Jadi untuk mengevaluasi seperti ini kan harus bisa gambar. Kalau nggak bisa ya sulit. Contoh kalau misalkan di sini ada drag frame car misalkan ya, atau plane misalkan ya. Drag ya. Salah sih. Misalkan kita punya apa nih? Pesawat gitu ya, pesawat yang mana ya? Ada simulasi nggak ya di sini? Nah, misalkan kayak gini nih. Nah, kita mau bikin ya pesawat yang simple kayak gini misalkan ya. Nah, kita harus simulasikan kan. Kita gambar dulu pesawatnya, misalkan kita pesawat yang drone simple kayak gini. Nah, untuk tahu misalkan ini hambatan udaranya berapa, kan kita harus analisis tuh. Nah, analisis yang seperti ini namanya CAE. Kalau ini namanya adalah CFD, Computer Aided Computer CFD apa Mas? Lupa. Computer Fluid Dynamic ya. Tapi ini bagian dari CI. Nah, untuk bisa mensimulasikan ini, jadi mau nggak mau kan kita harus gambar dulu, ya. Makanya ilmu gambar ini menjadi ilmu dasar segala ilmu, ya. Segala ilmu, terutama sekali untuk ilmu-ilmu analisis, ya. Ilmu analisis. Ya. Bisa itu untuk FEM, bisa itu untuk CI atau untuk gerakan motion. Saya kasih contoh misalnya pakai MSc Nastran misalkan ya. Saya dulu pakai ini kalau nggak salah untuk skripsinya ya. Misalkan untuk analisis gerakan, misalkan inilah ya. Wah ini iklan, sebentar Mas iklan. Misalnya kalau kita mau analisis gerakan ini helikopter misalkan ya, ya helikopter gitu ya. Kok simple sekali. Atau yang simple dulu lah, gerakan apa nih? Gerakan roda gigi misalnya. Ini kan kita harus bisa gambar dulu, Mas. Gambar dulu, kemudian nanti kita simulasikan kalau roda gigi ini bergerak gitu ya.
itu seperti apa gerakannya gitu. Nah, kan. Oh ini gerak, seberapa gerakannya sih, kecepatannya berapa, efeknya seperti apa. Nah untuk bisa mengevaluasi seperti ini, ya harus bisa gambar gitu. Kalau nggak bisa gambar ya nggak bisa. Makanya saya bilang hukumnya harga mati seorang teknik mesin sarjana itu bisa gambar. Kalau nggak bisa gambar ya sulit mas, sulit. Saya bilang sulit untuk mengembangkan ilmu yang lain. Karena ilmu gambar ini berkaitan dengan yang lain. Contoh ini kalau landingnya pesawat ya sama gambar, ya harus paham bisa gambar, nanti baru tahu gerakannya seperti apa. Ya. Jadi intinya adalah harus bisa gambar. Jadi misalkan kayak gini, analisis apa namanya landing gear pesawat, misalkan kalau turun kan jeglek, gitu ya. Itu sangat kritikal tuh pesawat tuh. Nah ini kalau nggak bisa gambar ya gimana mas gitu ya. Nggak bisa bikin yang seperti ini gitu ya. Kan simulasi gerakan roda gigi misalkan ya. Ya ini nggak akan bisa jika masanya nggak bisa gambar. Makanya ilmu gambar ini menjadi wajib. Ilmu wajib bagi masnya untuk apa namanya ya, untuk bisa mempelajari ilmu-ilmu yang lain ya. Kalau saya dulu di multibody-nya di robot juga waktu di Jerman ya. Nah ini juga harus bisa tuh terkait dengan ilmu yang ini. Contoh misalkan ya gerakan robot. Oke, ini kan ilmu gambar semua. Misalkan untuk forming, misalkan ini forming, ya, forming. Kalau masnya bikin contohnya kayak pintu mobil itu kan forming semua tuh. Nah ini kan ilmu gambar. Jadi kalau nggak bisa gambar ya sulit. Sulit. Makanya nanti kalau masa bisa gambar itu cool, keren. Nanti bisa macam-macam tuh. Bisa evaluasi macam-macam. Contoh ini untuk apa nih? Forming ya. Kemudian apa lagi? Contoh misalkan ini pakai Dassault ya. Ya ini satu perusahaan dengan SolidWorks ya. SolidWorks satu perusahaan dengan Dassault. Contoh bikin apa nih? Bikin blok silinder. Nanti kan masnya bisa inilah apa namanya bisa show off lah ke orang tua atau ke apa nih ke teman gitu kan ya. Saya bisa gambar ini loh gitu ya. Saya bisa nge-scan ini dan lain-lain. Nah ini kalau di dunia teknik mesin, kalau masnya nggak pinter-pinter amat misalkan ya, nggak beruntung-beruntung amat, minimal kalau bisa gambar itu laku mas, minimal laku ya. Minimal laku. Oke, ya ini kalau masnya lihat banyak sekali itu para apa namanya engineer lulusan STM itu yang bikin kayak gini, kliennya itu perusahaan-perusahaan asing. Makanya kemarin yang lagi ya, jadi dia mengevaluasi gambar gini-gini tok gambar dari rumah kerja di rumah tapi kliennya dari Airbus, Boeing dan macam-macam. Tapi ya syaratnya simpel harus bisa gambar. Kalau nggak bisa gambar ya sulit. Untuk analisis untuk yang lain-lain gitu ya agak sulit. Dan kebutuhan gambar itu kalau di Indonesia masih masih besar sih, masih cukup cukup apa cukup langka lah. Jadi masnya tolong di mata kuliah ini minimal bisa gambar yang seperti ini kalau lulus. Jadi nanti kalau dapat A gitu kan ya, Pak saya kok dapat nilainya jelek gitu kan ya, boleh
bilang ke saya, Pak, saya sudah bisa gambar gitu. Aku 2 kali sama segini aku ya. Minimal bisa gambar seperti ini. Oke. Bisa nggak menggambar seperti ini, Mas? Ini siapa yang open video nih? Bagus. Ini contoh gambar PLC ini, sirkuit. Kayak gini-gini, Mas. Ini lumayan loh, Mas. Kalau nggak bisa gambar kayak gini, minimal ya nggak miskin-miskin amat lah gitu kan. Ya nggak nganggur gitu macam begitulah. Nanti kalau lulus kuliah bisa gambar seperti ini ya. Nanti kalau misalnya, oh Pak nilainya C Pak, padahal saya bisa gambar, boleh komplain. Nah, minimal nilainya apa tuh, C+ lah ya, atau B lah ya. Kalau bisa gambar seperti ini. Jadi kalau Pak saya itu nggak pinter teori Pak, ujiannya nilainya jelek, tapi saya bisa gambar loh Pak, saya buktikan ini loh, gambar saya seperti ini. Nah, boleh minta kenaikan nilai, ya boleh, nggak apa-apa. Karena kompetensi di mata kuliah ini adalah mahasiswa bisa gambar. Mahasiswa bisa gambar. Ada pertanyaan sampai sini? Berapa lama pertanyaannya gitu ya, untuk bisa mastery seperti ini? Jawabannya beda-beda, tergantung dari kemauan mahasiswanya. Jadi kalau mahasiswanya itu aktif gitu kan ya, misalnya waktu luang gambar ya cepat. Tapi kalau mahasiswanya pasif ya sulit untuk bisa gambar sesuai dengan skill yang minimal yang dibutuhkan. Jadi saya sangat menyarankan ya, bolehlah kalau matematika itu nggak pinter, bolehlah kalau misalnya apalagi itu ya mekanika fluida nggak pinter, tapi tolong jangan nggak pinter di gambar, karena itu kelihatan sekali nanti. Ya kalau misalnya orang kan beda-beda tuh. Jadi kalau saya sih fleksibel saja, tidak ada orang yang pinter semuanya ya. Dan itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Misalnya, oh saya itu nggak pinter matematika Pak, oh saya itu nggak pinter untuk terkait dengan misalnya PPKN Pak, saya nggak pinter untuk terkait dengan apa tuh pemrograman Pak. Tetapi harus pinter gambar. Itu saran saya. Karena ini menjadi kata kunci supaya Mas bisa sudah. Saya selalu mention ini karena ini bukan untuk saya sih, tapi untuk Masnya sendiri. Oke. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan, silakan. Oke. Nah, ini yang saya maksud tadi capability of CAD ya, capability of CAD. Jadi bisa digunakan untuk analisis, namanya CAE, Computer Aided Engineering ya. Nah, berikutnya yang mungkin Mas sudah tahu adalah itu bisa digunakan untuk CAM ya, bisa digunakan untuk CAM. CAM itu adalah Computer Aided Manufacturing. Jadi kalau kita mau program gerakan mesin CNC kan harus bisa gambar dulu kan. Makanya ya ini menjadi salah satu syarat supaya nanti Basnya bisa paham terkait dengan CAM, Computer Aided Manufacturing. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pada ngantuk semua atau sudah paham? Jadi CAD model, saya lanjut Mas ya. CAD model is a computer representation of an object and part. Jadi ya CAD model itu representasi dari sebuah objek. Dia isinya geometri, ukuran. Geometri itu bentuk lah ya, ukuran, toleransi, material, dan manufacturing information. Jadi biasanya isinya ini. Jadi dia itu ada geometri, dimensinya berapa, toleransinya berapa, materialnya apa, dan manufacturing information itu contohnya begini. Ini harus sejajar kemana, datum waktu kita machining itu di mana posisinya. Itu namanya manufacturing information. Kemudian CAD model replace the paper blueprint. Ya, jadi kenapa kok dibilang blueprint? Karena kertasnya biru.
dan engineering drawing. Simplest model biasanya menggunakan 2 dimensi. Nah, zaman saya dulu belajar CAD itu tahun 2000, Mas. Itu zamannya mungkin awal-awal lah. Waktu itu saya tuh sekolah tuh di daerah Simpang 5 itu ya, waktu STM itu. Itu diajarin tuh desain pakai komputer lah. SMP saya paham komputer itu ya, suruh belajar komputer ya bisa juga lumayan, tapi nggak begitu bagus lah ya. Karena dulu komputer tuh masih barang mahal. Tahun 2000 tuh barang mahal sekali, jadi belum banyak orang punya komputer. Kalau sekarang kan hampir semua mahasiswa punya laptop kan, jadi ya nggak masalah. Makanya daripada ngalamun nggak jelas gitu kan ya, juntrungnya ini ngapain, tolonglah belajar CAD ya, minimal kan jadi sarjana teknik, itu sarjana teknik yang bisa gambar. Kemudian 3D model is the most general model used in CAD software. Jadi dulu 2 dimensi, tapi sekarang adalah yang jadi best practice-nya 3 dimensi. Jadi sangat jarang di teknik mesin gambar pure 2 dimensi, itu sangat jarang. Jadi kecuali kalau gambar-gambar di sipil, ya itu masih ada 2 dimensi. Tapi rata-rata ada 3 dimensi. Ya, jadi nanti gambarnya juga gambar 3 dimensi. Solid modeling, nah ini solid. Jadi nggak frame tapi solid ya 3 dimensi. Kemudian ini gunanya apa ya? Tadi saya bilang untuk analisis stres ya, defleksi, stress strain, heat transfer menggunakan CFD, aliran fluida, aliran panas, ataupun menggunakan CAM, Computer Aided Manufacturing. Ya. Kalau CAM ya, memang digunakan untuk mengenerate, untuk bikin tool part. Jadi urutan dari part sebuah proses machining. To simulate the removal of material. Ya, removal of material. Oke, contoh ini saya mungkin share untuk ini ya, removal material ya. Ini dulu kalau nggak salah S2 saya pakainya misalnya, nah ini. Jadi kalau machining, anggaplah inilah ya. Nah, misalkan gini. Nah, iklan. Nah, astagfirullah, apa ya? Iklan banyak sekali sih. Nah, contoh kita kalau simulasi machining, ini kan bisa juga tuh simulasi machining. Jadi ini mensimulasikan pemotongan pahat ya. Saya dulu S2 saya ini kalau nggak sama eksperimen ya. Jadi motong pahat ya menggunakan simulasi. Jadi itu juga based on CAD. Jadi ketahuan kalau di machining di chip itu chipnya keluarnya seperti apa itu kelihatan. Hmm. Oh, contoh bisa itu milling, bisa itu apa namanya ya, bisa itu machining ya, banyak tuh. Ini kan ya. Waduh, gimana nih? Ini saya dulu termasuk pionir tuh yang ini tahun berapa ya? 2000-an kalau nggak salah ya. Untuk pemodelan pemesinan ya. Ini contoh modeling ngebor. Kan sama tuh. Harus bisa gambar ya. Mau nggak mau, suka nggak suka memang harus bisa gambar. Karena memang itu menjadi dasar. Jadi dasar. Ini yang dimaksud tadi itu di ini ya. Ini ya. To simulate the material removal. Jadi untuk mensimulasikan pembuangan material. Ya, ini bisa. Atau nanti dilingkan dengan chip. Ya, dilingkan dengan mesin CNC. Oh, oke, sudah selesai. Ini intronya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Sekarang tugas, homework.
number one. Nomor 1. Mana nih nomor 1? Nomor 1. Mau dikasih PR apa, Mas? Pilih sendiri gitu ya. Yang penting gambar. Ada ide? Mau dikasih PR apa? Tuh, saya kan ini apa demokratis lah. Ya, apa? Drawing apa nih? Roda gigi atau apa? Ayo. Ada saran? Saran biring, Pak. Apa, Pak? Apa, Mas? Apa? Biring, Pak. Piring? Iya, Pak. Oke. Oke. Ini ya. Oke. Width apa ya? Ini ada gambarnya. Oke. Setuju kayak gini? Etiket itu ini loh. Masnya tahu etiket nggak? Yang namanya siapa yang gambar itu loh. Namanya etiket. Dulu waktu di gambar teknis sudah pernah kan ya? Diajari kan ya? Oke. Terus menggunakan apa? Apalagi? SolidWorks atau apa? SolidWorks, Pak. Atau bebas ya? Oke. Bebas ya. Tapi ngerjakan sendiri. Oke. Pengumpulannya gimana? Di YouTube ya. Oke. Jadi masnya nanti gambar diupload di YouTube. Jadi cara gambarnya itu satu seperti apa supaya ini apa namanya saya bisa tahu ini gambar beneran atau digambarin orang lain. Ada yang kesulitan cara ngupload di YouTube? Cara screenshot screen ini apa namanya ya? Screen laptopnya. Terus apa lagi? Di tim ya. Jadi nanti bikin di MS Team gitu kan ya. Contoh begini, Excel ya. Bikin Excel begini nanti. Kan begini ya. Ini nomor misalkan ya. Kemudian nama ya. Terus enggak usah NIM kali ya. Link YouTube. Link YouTube. Oke. Ini ya. Oke, Mas. Nanti bisa bikin seperti ini. Jadi namanya siapa, link YouTube. Jadi nanti saya waktu ngoreksi tinggal ngeklik YouTube-nya gitu. Jadi nggak perlu ngecek satu persatu. Kan lebih enak tuh. Satu masnya belajar. eh nah, masnya belajar gambar dan masnya belajar digital. Siapa tahu jadi YouTuber gitu. Oke, jelas sampai saat ini Mas? Gambar apa tadi bearing ya? Ini terus diupload di sini. Upload di sini loh Mas. Di sini kan ada file nih. Nah, ini kan ada recording material, bikin folder baru. Kan di sini apa nih? New misalkannya folder. Ini tugas.
Gas. Tugas 1 misalkan ya. Iya, nanti Masnya di dalam tugas 1 ini ada ininya, Excel-nya, link. Jadi Masnya cukup bikin yang ini saja, mana tuh? Yang bikin ini. Nomor, nama, link ini supaya saya bisa telusuri tuh. Contoh kalau misalkan ini drawing apa nih, gear. Apa tadi? Bearing ya? Bearing ya. Ini misalkan. Nah, ini mumpung ada iklan ini, Go Scan, ini cara gambar paling gampang, Mas. Jadi cukup ini engineer sekarang pakainya ini. Ya. Jadi kalau kita mau bikin gambar mobil, itu nggak perlu gambar dari nol, cukup kita scan pakai kayak gini, terus nanti kita punya gambar 3 dimensinya. Efisien. Ini untuk reverse engineering. Untuk reverse engineering. Jadi kita tinggal print, langsung jadi tuh. Tinggal scan. Ini ilmu yang Masnya harus ketahui. Ini kalau Masnya jadi insinyur desain, nanti akan pakai ini. Jadi tinggal di scan gitu, sama kayak scan, nanti otomatis itu kita punya gambar 3 dimensinya. Keren itu. Jadi sekarang itu nggak perlu bisa gambar. Ya kalau ada contohnya tinggal kita scan aja. Ya. Tinggal kita scan, ya. Nanti langsung dapat gambarnya. Jadi ini ke scan, samping kanannya itu yang di monitor itu langsung jadi gambar CAD-nya tuh. Nah, langsung ya Mas. Ya, jadi nggak perlu gambar. Ya. Ini teknologi terkini gitu ya. Jadi nggak perlu kita gambar dari awal gitu kan ya. Bisa juga yang seperti ini. Cuman memang ini akurasinya kurang begitu bagus. Kalau memang akurasinya bagus, harganya di atas 200 juta biasanya. Jadi enak sekali sekarang gambar. Jadi gambar 3 dimensi itu jauh lebih mudah, lebih cepat. Tapi ya tadi kurang begitu detail. Kalau yang murahan ada tuh yang beberapa juta, cuman nggak detail. Nah, ini nanti mungkin masih jadi insinyur akan pakainya ini Go Scan 3D. Jadi nggak perlu nggak perlu gambar. Ya. Ini cocok untuk cocok untuk reverse engineering ya. Gambar dari sesuatu yang sudah ada. Nah, kalau ini ya contoh ini gambar yang bikin kayak gini lah Mas. Oke. Oh, kayak gini. Ada tuh kayak gini. Ya diikutin aja kayak gini. Ini pakai apa nih? Pakai SolidWorks ya. Kayak gini Mas ya, maksud saya ya. Oke, deal. Deal Mas. Deal apa enggak? Loh, saya kan tidak memaksa, Masnya sendiri yang minta gambar itu, gitu kan ya. Oke. Berapa minggu? Seminggu, 2 minggu, 3 minggu ngumpulkannya maksimal? Pak, izin Siapa yang ajuin jawab? opsi, Pak. Kenapa? Izin ajuin opsi, Pak. Opsi apa? Opsi buat gambarnya itu dibebasin aja, Pak. Oke. Boleh. Ya, boleh. Dibebasin berarti. Iya, Pak. Oke. Ada ide lagi? Jadi bebas ya. Bebas.
Apalagi berapa minggu? Siapa? Minggu ya. Nanti minggu berikutnya ganti lagi gitu ya. Pak, ya daripada nganggur, Mas. Daripada nganggur itu mikirin maba yang mending gambar di rumah gitu ya biar tambah pinter. Oke, siapa nih? Ini Mas Lutfi lah ya. Setuju ya seminggu ya? Berarti di Kamis depan ya? Kamis depan. Oke. Kalau Jumat kan nanti kita kuliah pagi kalau memang bisa ya. Kuliah pagi ya, tadi nggak ada tabrakan kan? Oh, permisi Pak. Ya, kamu Mas Imam Baskoro. Mungkin dari yang lain Jumat pagi ada kelas Pak, kelas motor bakar torat Pak. Tadi ada yang Jam ngomong berapa? saya. Jam berapa? Ya orang ngomong. Jam berapa? Baik Pak, kan ada Jam. 2 kelas Pak, ada yang jam 7 sampai jam setengah 10, lalu ada yang jam 9 sampai jam setengah 12 Pak. Pakai rek. Kalau sore jam piro? Jam 3? Jam 4? 4 kosong ya. Habis asar. Untuk Tuh. siang mungkin dari kami ada elemen mesin sampai setengah 4 sih Pak. Oke, setengah 4 ya. Ya, paling baik mulai setengah 4 ya. Atau jam berapa? Jam 4? Setengah 4 ya. Kita catat lah. Berarti setengah 4. Oke. Nanti waktunya ini apa namanya? Ruangannya kalau dipakai bisa menggunakan ruangan yang lain. Bisa pakai TC. Cepat ya. Training Center Undip. Oke, ada lagi? Ide? Clear ya tugasnya ya? Oke, kalau clear berarti selamat beristirahat, boleh install, boleh mulai untuk gambar, tapi yang jelas gambar sendiri gitu ya, jangan digambarkan orang lain. Tujuannya itu supaya bisa gambar ya. Kalau digambarkan orang lain ya percuma gitu kan ya. Jadi tolong untuk bikin sendiri ya sambil gambar-gambar gitu kan. Oke. Kalau nggak ada saya akhiri. Kalau ada pertanyaan lagi silahkan monggo. Permisi Pak. Yo. Sebelumnya saya bertanya Pak, untuk besok berarti jadwalnya digeser atau besok tetap absen Pak? Atau Besok bagaimana? absen, tetap absen, biasa geser jadwal itu sulit. Pokoknya kalau jadwalnya saya diingatkan untuk share QR code. Nanti absen, terus nanti kalau kita geser ya kita geser seperti ini. Tetap kalau misalkan jatahnya pertemuan 5 kali ya kita 5 kali. Kalau 10 kali ya 10 kali gitu. Cuman jadwalnya saja kita sesuaikan. Kebetulan lagi ini Mas, lagi banyak tugas luar saya. Jadi kan menyeimbangkan antara ngajar dengan tugas luar. Oke. Baik, Clear? Clear sampai sini? Jelas? dari saya sudah cukup Pak. Oke, kalau cukup kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. 60 ya. Gitu. Kan 8 ya.